Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Amino. Bertemu lagi dengan saya Anggi. Ya, tentunya saya sebagai host ya di sini ya. Jangan berharap kalian yang berlebihan karena saya nggak mungkin jadi narasumber. Oke, Sobat Aminos. Dalam podcast pagi ini kita akan bahas tentang insomnia. Insomnia di akupunktur. Hah? Emang bisa? Bisa banget, tapi bukan saya tentunya ya. Sebelumnya nih Sobat Aminos, kenapa saya harus bergaya seperti ini dan kalian semua harus tahu tentunya. Kenapa? Ya karena saya biar imbang sama narasumber saya. Karena narasumber yang pagi ini nih luar biasa banget. Belum pernah diundang dimanapun. Ya nggak sih? Ya bener ya? Bener ya? Belum. Baru RSJ ini ya. Beliau adalah Bapak Dr. Alex Yusran MKes. Tepuk tangan dong. Iki kamera ya untuk tanda. Untuk. Ayo. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Alex. Selamat pagi Mbak Anggi. Pak. Mbak Anggi. Iya. Ya, selamat pagi Bapak. para penonton. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong, dosa loh. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Iya, belum pada makan apa gimana nih? Bapak sudah sarapan Bapak? Sudah. Oke. Pertama kali yang akan saya tanyakan Bapak, sudah catching belum Pak saya Pak? Ini Pak, catching belum Pak? Belum maksimal. Badai. Oh iya, oke. Biar kelihatan lagi muka saya, kalau ngobrol-ngobrol kan kayaknya lebih enak tuh ada kontak mata ya Pak ya. Jadi Ya. saya lepas dulu dah, lepas. Ini saya mau ganti kacamata, harus dong, ini terlihat profesional ya. Aduh salah sini kok. Agak grogi dikit ini Pak saya Pak, terus terang ya. Oke, Bapak Alex, pagi ini kita akan membahas mengenai insomnia. Ya. Insomnia di akupuntur emang bisa, gitu Pak. Nah, ini yang akan saya tanyakan itu banyak banget sudah saya list sejak bulan lalu Pak. Tapi saya baru bisa bertemu dengan Bapak pagi ini kayaknya Pak. Bapak tuh sibuk banget. Nah, sebelum masuk ke tema nih Pak, ini ya Pak ya, Bapak kan sebagai direktur juga di Rumah Sakit Jiwa Daerah nih ya Pak ya, Ya. Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Nah, Amino Podcast ini baru ada dan perdana kemarin tampil di YouTube channelnya RSJ itu baru Rabu kemarin Pak. Nah sebelumnya nih saya pengen tahu nih Pak, gimana nih Pak kesan Bapak mengenai Amino Podcast nih Pak. Dan kita mempunyai hashtag, tahu kan? Tagar tahu ya Pak? Ya, Tanda pagar itu Let's Talk. Coba Pak, Let's Talk. Let's talk. Wis. Wah. Mantap, metal dong Pak. Metal. Oh, Let's talk. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nih Sobat Amino, semua di sini kita bisa curhat, dicurahkan semua apa yang dirasakan. Gimana nih Pak, sebelumnya saya ingin tahu nih kesan Bapak mengenai Amino Podcast yang sekarang sudah mempunyai subscriber berapa guys? 1,7. Wih, tepuk tangan dan buat kita semua. Dan ini Alhamdulillah. tim-timnya nih Pak, Ya, 1.500 penuh semua di sini. Ya. Oke Bapak, silahkan. Kesannya dulu Pak, jangan masuk ke insomnia. Oke, ya. Santai aja kita Pak. Jadi pertama saya senang ya. Senang bahwa teman-teman kemudian bisa merealisasikan podcast kita ini, dan yang pertama kemarin saya juga senang walaupun di awal audionya ya, tapi memang kemudian sudah diperbaiki ya. Semoga nanti ke depan baik cara pengemasan maupun materinya tentunya itu menjadi hal yang positif untuk masyarakat. Catat apa-apa yang kurang nih, catat. Soalnya habis ini langsung mau disponsori sama Bapak nih kayaknya nih. Ya Pak ya. Ya. Ya dong, harus dong. Selalu support kami ya Pak ya. Oh siap. Nanti Siap, kapan-kapan ya. ngundang Pak Ganjar. Kayaknya dari Oke. kemarin kita. Semoga Pak Ganjar melihat kita juga. Oh iya, dan diapresiasi ya Pak usaha kita semua ya Pak di sini Oke. ya. Oke, langsung masuk ke tema nih Pak.
insomnia di akupuntur emang bisa. Nah, ini berhubungan dengan kemarin maraknya COVID-19 ya, Pak. Itu dampak dari COVID-19 itu kan jangka panjang juga bisa ya, Pak ya. Ya. Termasuk insomnia itu, coronasomnia ya, Pak ya sebutannya. Betul nggak sih, Pak? Nah, yang akan saya tanyakan nih, Pak. Insomnia itu bisa nggak disembuhkan dengan cara akupuntur? Ya, terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin di awal saya mau berpantun. Waduh, nah ini siap-siap ya. Ya, jadi ternyata begini, pantun itu memperhalus komunikasi. Jadi entah tidak masalah yang kita katakan itu keras, tetapi dengan berpantun menjadi halus gitu ya. Ya oke. Ini judulnya Pantun Podcast Akupuntur ya. Laut kadang pasang, kadang surut. Cakep. Ya. Cakep, lupa. Perahu kecil melaut pulang maghrib. Tahu. Tusukan akupuntur seperti digigit semut. Cakep. Jangan takut untuk kesembuhan yang solutif. Emang nih Yang ya. kedua ya, yang kedua Oh, ya. ada, masih ada. Aduh, Oke. masih ada. Sabar. Ya, gimana kita Selesai dengarkan? banjir banyak lumpur, Ya. bersih-bersih kelar dalam sehari. Mari mengobrol tentang akupuntur, terapi yang ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, gitu kan. Tapi kayaknya kalau banjir karena lumpur sehari nggak kelar, Pak, menurut saya. Ya. Mau yang ketiga enggak? Waduh, nanti dulu, Mau Pak. yang ketiga enggak? Masih banyak ya, Pak ya. Kayaknya masih banyak. Coba Mau lah, saya- bilang mau lah. Oh, iya. Bilang mau lah. Ya sudahlah. Satu lagi ya, guys. Sobat Amino, semoga Ya. Setelah bermanfaat. 1, 2 sampailah 3. Mm-mm. Musik heavy metal disebut juga musik cadas. Ya. Jangan percaya tawaran ketiga, Wis. sebab hanya menunjukkan Anda gak pernah puas. Yeay. Kena dia. Kok saya jadi yang kena ya? Ya wes ya tadi ya. Tapi ya emang iya sih loh. Jangan serakah dong. Ya, jadi menjawab apakah bisa. Jadi memang COVID ini memang menyebabkan masalah-masalah yang kemudian ujung-ujungnya adalah gangguan depresi, yang salah satunya tentunya gangguan tidur gitu. Besok makan apa dan seterusnya. Memang ini masalah realitas, dan kita pengen membantu bahwa sebenarnya yang kita inginkan itu apa sih? Kalau ada keluhan, ada sakit lah gitu. Mbak Anggi misalnya, apakah suka minum obat? Iya, Suka enggak? suka. Ya sudah. Itu artinya ada sebagian orang yang satu tidak suka minum obat. Iya. Terus yang kedua, mungkin obat ternyata dianggap tidak memberi atau tidak memuaskan hasilnya. Misalnya biasanya masalah lambung gitu kan, sering pengalaman saya. Jadi lah ini akupuntur ini salah satu solusi lain gitu yang mungkin sebagian masyarakat belum paham atau tahu sebagian, sehingga yang muncul adalah wedi. Iya, betul. Jarum. Nah, gitu Iya, kan. iya. Jarum. Yang terbayang pertama kali begitu tentang akupuntur kan jarum. Betul, Bapak. Dan jarum itu sakit. Iya. Tidak salah itu. Tidak salah. Tetapi seperti tadi, seperti digigit semut. Oke, kembali ke apakah bisa? Bisa. Jadi memang ada, jadi salah satu titik akupuntur itu memang terbukti merangsang peningkatan endorfin. Jadi endorfin itu untuk masyarakat yang awam ya, bahwa itu istilah lain atau kepanjangan dari endomorfin. Jadi itu ya obat tidur lah semacam itu. Jadi endorfin itu endogen morfin yang berfungsi untuk membuat rileks, nyaman, terus tertidur. Nah, memang ada titik yang paling terkenal itu di sini. Namanya itu LI4 ya. Ini memang langsung biasanya. Saya pernah ini pengalaman. Sejak itu saya juga hati-hati.
Jadi saya akupuntur di kantor Mm-mm. pas saya masih di Jepara itu. Iya. Dia pulang setir mobil, Mm. mengantuk di jalan. Ya hampir terjadi sesuatu ya. Itu saya tanya, kamu pulang pakai apa? Diantar apa dan seterusnya. Memang reaksinya bisa bervariasi, tetapi insya Allah itu salah satu solusi gangguan untuk menjawab gangguan tidur atau insomnia, kesulitan tidur itu ya salah satunya dengan akupuntur. Oh gitu. Ya. Berarti bisa banget ya Pak? Bisa. Iya, oke. Bisa. Untuk Bapak Alex sendiri sudah berapa lama Bapak menjalani terapi akupuntur ini? Saya 6 tahun ya. 6 Jadi tahun. 6 tahun mulai di Jepara terus geser ke sini ke Semarang ini. Jadi memang selama 6 tahun itu memang kemudian yaitu pertama kali memang bagaimana kita harus meyakinkan Mas Minos meyakinkan orang masalahnya seperti jarum Iya. gitu kan. Saya sendiri juga takut loh Pak jarum Pak. Jadi uang saya itu juga kadang mengakupuntur diri saya sendiri. Jadi ada titik-titik yang sifatnya menjaga ya optimalnya tubuh kita, metabolisme itu ada titiknya sehingga kadang walaupun juga lupa gitu, tapi saya mengakupuntur diri saya sendiri aja bisa. Jadi seperti kalau kita digigit semut mak celekit gitu, celekit sekali aja, setelah itu jarumnya masuk sudah nggak keras. Kira-kira itu ya. Ya. Bisa. Oh bisa ya. Jadi Bapak Alex sendiri juga kadang mengakupuntur diri sendiri ya Pak ya. Enak banget. Berarti intinya kalau mau jadi akupuntur jangan takut sama jarum dulu dong Pak. Iya betul ya. Kemudian ada nggak Pak tantangan Pak Alex sendiri selama berpraktek akupuntur ini? Ya tantangannya satu yaitu tadi bahwa ada ketakutan yang berlebihan bahwa memang, tapi itu manusiawi, takut jarum itu memang ketakutan itu. Tapi yang kedua bahwa kadang hasil akupuntur tidak serta-merta. Misalnya begini loh, dibandingkan misalnya kalau kita sakit kepala minum 1 butir pil langsung sembuh. Iya. Tetapi katakanlah 2 jam 3 jam lagi keluhan muncul lagi misalnya. Dan akupuntur ternyata hasilnya bervariasi antara memang langsung, tetapi juga ada beberapa kasus, beberapa simptom gitu yang memang hasilnya bertahap gitu. Maka dalam terapi akupuntur itu yang dikenal adalah sesi akupuntur. Oh, sesi akupuntur. Jadi satu sesi itu terdiri dari berapa kali gitu. Jadi satu sesi itu biasanya 4 kali. Itu. Kira-kira itu. Jadi Oke. Ini saya pingin tahu lebih detail nih Pak untuk akupuntur. Jadi mungkin Bapak ini ada media ya Pak yang bisa digunakan untuk menjelaskan ke semua sobat Aminos. Jadi cara Jawa niki orang Grambyang gitu loh Pak ya. Betul nggak sih Pak? Ya kan. Jadi kita minta tolong ini mana Mas Minos. Kene gorene ndang gage. Loh apa iki? Apa? Oh yo we. Ini Pak ya. Ini bukan media. Oh alah ya Allah. Ya. Ngeh wis kono engko tak tekonke bapake. Ini bukan media untuk santet ya Pak ya. Oke. Ini. Ya, terima kasih. Ya. Ini nambokuin dulu Pak. Itu ngantuk. Semalam begadang Pak. Ya, jadi memang di tubuh kita itu ada, kalau semua semua ada 350 titik akupuntur. Banyak banget ya ternyata ya. Sobat Amino pasti belum tahu ya. Dan itu semua bisa digunakan. Tergantung posisi, maka ada nanti kalau praktek di pemasangan akupuntur ini tergantung tempat, tergantung orangnya. Nah, memang bisa dimainkan di punggung, di depan, di tangan, di kaki dan seterusnya. Tuh, nah ini jarumnya kecil dan itu steril sekali pakai ya. Oh, sekali pakai Sekali pakai lembut banget.
Aduh, selembut hatiku. Ya, sekali pakai jadi jangan takut HIV dan seterusnya ya. Jadi memang Iya, iya. ini apa? Sekali pakai, kalau mungkin zaman-zaman dulu memang dipakai berkali-kali, tapi sekarang sudah mengikuti pemahaman modern tentang sterilitas. Itulah, memang tidak sakit lah. Kemudian juga maka trik saya biasanya saya nawar, coba satu aja, satu tusukan satu jarum. Kalau jenengan tidak berani, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi itu biasanya saya pancing keberaniannya dengan satu titik, jarum dulu. satu jarum atau satu titik itu. Oh ya, nggak apa-apa, Pak, celekit. Benar seperti digigit semut. Maka ya lanjut. Maka saya biasanya tidak suka memakai titik yang banyak, hanya titik beberapa, maksimal 6 atau kurang dari 10 lah. Yang penting ya titik-titik terpenting lah. Itu. Kemudian nih Pak, nih sebelum saya lanjut ya Pak ya. Ini tadi waktu Mas Minos kesini nganter si patung itu, dia bisik-bisikin saya Pak. Dia kayaknya habis putus cinta Pak. Terus dia tuh nanya, bisa nggak sih putus cinta itu di akupuntur ya Mas Minos? Ya Allah, gimana Pak? Bisa nggak sih Pak? Karena kan putus cinta itu merembetnya tuh kemana-mana ya kan? Lah sebabnya apa? Sebabnya apa Mas? Sebabnya apa? Bapak niki lho, tanglet. PHP. Ya sebabnya apa? Jadi hampir semua penyakit atau keluhan tuh bisa di akupuntur, kecuali masalah mata. Artinya plus minus itu memang tidak bisa. Katanya begitu. Jadi tapi sepemahaman saya atau yang memang saya dalami, sebenarnya saya belum mendalam ya. Jadi istilahnya akupuntur medik dasar. Itu hanya mempelajari 45 titik dari 360 itu. 350 itu. 45 titik yang disebut titik EBM atau evidence base. Jadi terutama itu sebenarnya untuk nyeri. Nah, ini kan seperti di apa? Akreditasi ya, standar pelayanan di rumah sakit modern salah satu tolak ukur bagaimana melayani pasien tuh Mas Minos, bahwa yang harus digendalikan pertama adalah skala nyeri ya. Yes. Harus ada penurunan. Emang Mas Minos tahu? Nah, skala nyeri. Skala nyeri itu harus tertangani dulu. Orang masuk UGD biasanya paling banyak adalah keluhan nyeri dimanapun. Nyeri. Nah, itu harus teratasi dulu karena itu akan membuat persepsi atau kepuasan pasien gitu lah. Akupuntur yang saya pelajari juga ternyata memang menangani sebagian pasien nyeri dimanapun. Nyeri dimanapun. Nyeri lambung, nyeri. Oke. Baiklah, kalau nyeri kepala nih Pak, sama seperti yang sering saya alami itu biasanya di titik mana yang di akupuntur, mungkin Bapak bisa dipraktekkan di contoh. Jangan di saya Pak contohnya Pak. Aduh, saya takut jarum. Nah, ini mungkin bisa di zoom nih ya teman-teman nih. Bapak mau menunjukkan untuk nyeri sakit kepala mungkin? Ya. Di mana Bapak? Sebenarnya titik-titik akupuntur tidak ada yang, maksudnya gini, bahwa setiap seorang akupunturis atau akupunturis itu akan mempunyai strategi yang berbeda-beda sehingga permainan titiknya bisa sangat bervariasi. Tetapi yang umum adalah kalau nyeri kepala itu kita gunakan titik di paling tinggi di atas kepala, itu namanya Pai Hui, istilah Cinanya itu Pai Hui. Apa Pak? Pai Hui. Pai Hui. Itu tulisannya apa? Tulisannya angel wong Jawa. Tulisannya Pai Hui, tapi bacanya Pai Hui. Oh iya. Pai Hui. Bak Pai ya tah ya. Terus itu yang titik dekat istilahnya kepala dan titik-titik di sekitarnya. Kemudian biasanya nyeri kepala itu pasti atau sebagian besar adalah sebenarnya itu melibatkan juga nyeri atau ketegangan di leher dan bahu biasanya. Nah, itu untuk merelaksasi lebih enak biasanya ada kita memainkan titik di bahu kiri kanan. Ini kalau diraba gini kenceng. Kenceng gitu. Laba nireng ya, Pak. Nah, biasanya dilaba apa. Kalau orang dikoyok ya, atau apa atau bedul bekam ya. Nah, titik jauhnya ya sini sama di LI4 ini. Ini titik dewa ini.
Jadi Oh, hampir semua keluhan. pantesan. Ya, ya. Mm-mm. Makanya kemarin saya tuh sempat pusing-pusing dikit, terus Ya. Mas Minosnya tuh sok tahu banget gitu. Ya, Kayaknya nyeleh tanganmu di uyak gitu, Pak. lama enggak? Lama sih. Ya, Mas Iya. Minas. Yuk, iya kan? Ya itu kira-kira itu. Oh, Jadi iya, variasinya iya. banyak. Kadang nyeri kepala itu dari lambung. Makanya memang anamnesis itu penting. Anamnesis itu penting. Ternyata yang bermasalah lambung ya titik-titik di sekitar pusar kalau lambung. Iya, iya. Lambung. Bermasalah karena lambung. Kenapa bermasalah karena lambung? Karena putus cinta. Mas Minos banget Ya, ini. ya. Tuh kan. Ditusuk dong, Pak. Coba saya pingin tahu tusuk gitu, Pak. Siapa tahu Waduh, nanti siapa kalau yang yang ditusuk ditusuk? patung yang bergetar saya. Sampean mau ditusuk? Gitu ya. Kayak santet aja nih. Ya, kalau ditusuk nanti dikira voodoo ya. Iya, Voodoo, makanya. voodoo. Nah. Ya, katanya keluhannya kalau voodoo itu sesuai dengan tempat yang ditusuk ya. Oh, iya, iya, iya. Pernah ya, Pak? Nggak tahu. Itu jenglot. Voodoo itu Afrika, lokal jenglot. Oh, Ya, kira-kira hampir jenglot. sama. Nggak tahu sih. Ya. Hmm. Ya, Oke, kembali lagi nih ke topik insomnia, Pak ya. Ya. Insomnia, kalau Bapak tadi yang sudah disampaikan bisa disembuhkan menggunakan terapi akupuntur ya, Ya, Pak. ya. Nah, ini kapan saat yang tepat untuk pasien insomnia di akupuntur? Ya, tentunya pastinya kalau dia sendiri sudah menderita dengan keadaannya, artinya dia sudah tidak nyaman, menderita, Udah pengen ganggu banget turu ya, tapi Pak. gak iso turu, Mm-mm. sehingga dia sendiri gelisah dan seterusnya, Mm-mm. pekerjaannya sudah terpengaruh, Mm-mm. sering salah-salah misalnya kan, Iya. seperti itu. Artinya sudah memberi penderitaan untuk dirinya sendiri atau orang di sekitarnya atau orang-orang yang menunggu hasil pekerjaannya. Mm-mm. Tetapi begini saran ya, jadi memang oke lah akupuntur bisa membantu, tetapi ya itu tidak mengurangi keharusan bahwa kita juga harus mengapa sih kita kan harus mengeksplor kenapa saya sampai seperti ini. Mungkin memang ada permasalahan atau ada situasi yang memang harus diatasi. Oh, gitu. Gitu kan? Iya. Kalau memang pusingnya karena nggak punya uang kan ya, terus ya bagaimana dapat uang kan gitu. Bapak jangan curhat. Gitu kan. Bagaimana dapat uang ya, itu mungkin salah satu jawaban atau terapinya. Tapi kan gitu. Terus kedua, bisa saja dibantu dengan misalnya olahraga. Bisa saja dengan olahraga. Sebenarnya olahraga itu banyak positif juga. Pada akhirnya olahraga juga mengelola titik yang sama. Artinya titik sama itu peningkatan endorfin. Orang habis exercise, habis olahraga itu kan endorfinnya meningkat, sehingga dengan endorfin meningkat dia setelah olahraga terus nyaman, terus ngantuk kan gitu ya, terus enak tidurnya, Enak, iya, iya. bangun pagi fresh. Kalau Bapak sendiri olahraga suka ya, Bapak? Ya sepeda. Oh, sepeda masih ya. Cuma hujan-hujan gini gimana? Sepeda di tempat elas. Ya. Sepeda apa sih jenenge iki angel menem. Tapi kalau saya sepeda statis itu ya di kamar gitu ya kayak nggak laki banget gitu. Kurang maco ya. Laki ya, Pak. Jadi bayangan saya naik sepeda itu ya harus ketemu orang, lihat situasi kan gitu kan. Itu kelebihan sepeda yang nggak didapat dengan sepeda statis. Oh, tetangga pasang teratak kok dapat sih kan gitu kan. Oh, punya gawe ya. Kok benderanya putih lah. Kebangetan nggak denger ya loh. Nah itulah manfaatnya sepeda. Iya, iya. Kemudian untuk jenis-jenis pasien itu kan mungkin ada nggak sih Pak kriterianya? Jadi pasien-pasien yang tidak boleh menjalani terapi akupuntur itu yang seperti apa, Pak? Ya, memang ada. Artinya tapi sebenarnya itu bukan atau sangat sedikit yang kontraindikasi absolut ya. Jadi yang disepakati sebagai kontraindikasi itu tentunya orang yang tidak kooperatif, karena memang selama proses kan ada proses penjaruman istilahnya. Nah itu kalau orang yang tidak kooperatif kan berisiko cedera. Terus kemudian kondisi pasien, misalnya ada kelainan-kelainan di tempat ditusuk, misalnya ada koreng, ada infeksi, nah tentunya kan kita harus cari titik yang lain.
Mas Minos, Hmm. kamu masih korekan jadi jangan diakupuntur dulu, nggak boleh. Jadi Nggak boleh. Iya. Ya, tapi lanjut tetap Pak. dicari ada yang tidak korengan kan. Ada alternatif lain yang tidak korengan ya Pak ya ternyata ya. Itu ya Oke. itu ya. Jadi terus kemudian sebenarnya harus dipertimbangkan misalnya kondisi-kondisi kencing manis. Memang Hmm. ya ditakutkan itu menjadi titik masuk infeksi. Hmm. Ya memang tindakan steril dan seterusnya tetap dilakukan, tetapi kalau kencing manis memang ya kita harus berpikir, artinya harus hati-hati. Apakah memang perlu akupuntur? Oh, Gitu. tuh. Terutama itu ya. Pak, sebentar saya kok Hmm. haus. Saya minum dulu sebentar ya, izin. Oh ya, Bapak ya. nggak saya tawarin. Soalnya Loh, saya dapat gelas sendiri. iya, saya mau minum dulu Pak. Coba di zoom. Rumah sakit jiwa. Enak banget Mas Minos minumnya, sumpah. Iya, iya. Ini memang agak halu. Bapak nggak usah mendramatisir, Pak. Ini minum diginin aja nggak bakal tumpah, Pak. Ini memang ini Mas Minos bawa miem kemana sih? Kok ada gelas nggak ada isinya? Iki ngerong iki. Jalan-jalan ke Amsterdam. Kalau ada airnya malah takutnya tumpah. Oh iya iya iya. Pak, ini untuk pasien yang menjalani terapi akupuntur sendiri, ini untuk satu kali sesi itu membutuhkan waktu berapa lama nih Pak Alex? Ya, jadi yang kita praktekkan di rumah sakit jiwa ini di poli akupuntur setiap hari Sabtu itu kan sekali akupuntur itu membutuhkan waktu penjaruman, istilahnya bahwa jarum itu dipertahankan di tubuh itu 20 sampai 25 menit. Oh gitu. Setelah itu dilepas. Kemudian memang satu paket ini biasanya ada empat sesi. 4 sesi, jadi 4 hari Sabtu. Oh, 4 sesi. Tapi monggo saja kalau ternyata ada sesi setelah sesi kedua kalau sudah sesuai yang diinginkan, sudah nyaman dan sudah enak ya sudah. Tapi memang minimal 4 kali. Gitu. 4 kali. Dan murah kok. Murah. Jadi jangan takut mahal. Iya. Ya, karena memang juga masalahnya kan ya sebenarnya belum menjadi kajian di BPJS ya. Ya out of pocket lah bayarnya murah. Iya. Siapa tahu nanti dengan tayangan Amino Podcast ini didengar oleh pihak BPJS, Pak. Nanti akan bisa di cover, ya kan? Nah, kemudian Pak Alex, ini yang akan saya tanyakan selanjutnya, ada nggak Pak efek samping setelah pasien menjalani terapi akupuntur? Atau ada nih Pak yang setelah mungkin seperti info yang tadi Bapak sampaikan, ketika nyeri kepala itu yang ditusuk jarum itu di sini ya Pak. Kemudian setelah selesai menjalani akupuntur dilepas tusuknya jadi kayak Mbak Kunti, gimana Pak? Bahaya kan Pak? Ternyata waktu datang ke situ orang napak tanah. Ternyata Mbak Kunti. Gimana Pak? Ada nggak efek sampingnya Pak? Efek samping yang ada itu, dan saya sudah beberapa kali ngalami itu sebenarnya bukan efek samping, tapi apa ya keluar darah kalau dicabut gitu. Terutama di daerah muka. Dan itu sebenarnya biasa dalam tanda petik, artinya memang muka kita itu kan paling banyak pembuluh darah. Ya. Itu makanya muka kita itu kalau lagi kaget, marah, lagi malu, perubahan kan cepat. Jadi pucat, jadilah itu kan memang ada vasokonstriksi itu kan yang sarafnya pembuluhnya banyak sehingga itu mudah dilihat orang. Nah, memang mau menghindari sulit. Jadi memang itu, tapi paling hanya muncul titik darah gitu terus diserap pakai kapas gitu ya hilang gitu. Jadi kadang orang takut keluar darah gitu. Terus yang di sini juga kadang ini kan ada percabangan arteri apa vena ya itu. Nah, ini memang ya sebenarnya agak gede. Jadi memang harus dipastikan di sebelahnya. Itu saja sih, perdarahan yang sebenarnya sifatnya juga spontan dan sedikit. Itu aja efeknya. Tetapi yang saya jelaskan, ada status atau situasi yang namanya istilahnya Cinanya itu tecik. Tecik itu begini, kalau misalnya contoh lagi L4 ya, ini untuk nyeri itu. Itu kalau pas titik akupunturnya, maka muncul sensasi. Lah itu untuk orang yang pertama kali itu menakutkan. Tangan kita tuh jadi seperti apa? Seperti tak bertenaga. Tahu-tahu seperti kesetrum
listrik gitu. Oh, iya, iya. Macam-macam lah. Nah itu membuat orang jadi kaget. Hmm. Wah apa ini? Terus takut gitu. Nah untuk orang-orang yang sudah sering akupuntur itu justru yang diminta. Oh gitu. Sensasi teci itu yang diminta. Oh namanya Ini kecil ya. jadi masalah buat kita kadang titiknya kadang ya agak tidak pas karena memang sebenarnya ya paling paling ideal pas, tetapi kalaupun meleset itu sebenarnya juga berefek. Mm-mm. Khasnya akupuntur itu apa sih? Nek jenengan misalnya hipertensi terus Mm-mm. ngombe obat anti hipertensi Mm-mm. kebanyakan gitu kira-kira efeknya apa? Ya jadi drop. Dari drop. Ya. Nah, atau obat gula Mm-mm. kebanyakan dosisnya Mm-mm. Jadi hipo. jadi hipo, hiper jadi hipo. Iya. Tetapi di ilmu akupuntur tidak ada istilah seperti itu. Mm-mm. Dasarnya akupuntur itu adalah homeostasis. Jadi dari tidak normal menjadi normal. Jadi itulah hebatnya akupuntur. Jadi misalnya darah tinggi maka efek maksimalnya adalah normotensi. Hipotensi kembali ke normotensi. Jadi kembali ke normalnya. Dinormalkan. Iya, iya. Itu hebatnya akupuntur yang Oh. mungkin orang saya aja juga di awal-awal pas pelatihan itu juga tidak bisa memahami logika akupuntur seperti itu. Mm-mm. Tapi itu yang terjadi. Lalu ini Pak, kalau misal ada pasien ya, dia mungkin dapat masukan-masukan nih, karena kan mungkin yang lihat kok kamu kalau misal sakit kepala dikit-dikit minum obat, apa-apa dikit-dikit minum obat, terus ada nih temannya nyaranin, coba deh, meleset, coba deh akupuntur gitu kan. Cuman dia takut nih, tapi Ya. dia penasaran banget pengen Ya. nyobain akupuntur. Itu Ya. gimana Pak? Cara strateginya gimana agar pasien itu tidak ketakutan? Ya kita bantu, artinya begini, ya seperti tadi bahwa coba deh satu aja, Mm-mm. satu titik aja, Satu titik. dan kamu nggak usah lihat, Oh. kamu merem, Tatap mata saya. ya tatap mata saya gitu. Atau menatap mana lah, Oh iya. gitu. Natap masa Artinya, depan ya, Pak? ya, artinya rasakan, hanya sepersekian detik seperti digigit semut. Itu ya memang itu penawaran kita ya. Mm-mm. Jadi memang itu titik kritis menurut saya. Iya. Apakah kemudian orang bisa percaya dan menerima sensasi Mm-mm. digigit semut itu Mm-mm. atau tidak? Lah kalau tidak ya sudah, silahkan sakit berulang. Terutama kasus-kasus lambung, kalau pengalaman saya orang sudah minum obat apapun dan bertahun-tahun mengalami gangguan sembelit dan seterusnya lambung itu. Nah, setelah akupuntur ada 4 kali penusukan gitu ternyata sudah hilang dan sudah stabil, relatif lebih stabil hasilnya. Lama gitu baru muncul keluar. Pengalaman saya seperti itu. Iya, iya. Lalu untuk penderita insomnia sendiri, Iya. terapi akupuntur itu merupakan terapi tambahan atau memang yang utama yang sebaiknya dilakukan oleh pasien, Bapak? Kalau terkait insomnia, saya berani mengatakan bahwa sebenarnya akupuntur bisa menjadi terapi utama. Tentunya Iya, iya. dengan tidak melupakan mencari penyebab kenapa dia insomnia. Kemudian juga saran-saran tadi seperti dia juga harus mulai aktif exercise, olahraga. Nah, ini beberapa hal ini tentunya akan secara menimbulkan sinergitas mengoptimalkan hasilnya. Itu. Kemudian untuk ini Mas Minos ada snack-snack apa enggak sih nih? Enggak ada ya? Belum dapat endorse ya? Sponsor juga belum ada? Atau masih OTW? OTW dari Ya, mana? Amsterdam. Semoga nanti endorse-nya Telo Godok ya. Mengendorse Telo Godok Mbak Anggi ya, itu kan ya. Kok malah jadi saya ini? Gimana, waktu masih lama ya? Ya. Berapa? 10 jam lagi? Oke, sebelum baik Bapak, ini ada nggak tips-tips sendiri yang bisa Bapak Alex sampaikan untuk teman-teman sobat Aminos semua yang Ya. ada di sini dan teman-teman ini butuh ya pada insomnia semua Ya. ini Pak. Ini untuk apa biar kita tidak insomnia atau bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ada tips dari Pak Alex? Ya tentunya
secara filosofi pengobatan tentunya secara umum sama, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, iya, iya. Ya itu. Jadi bagaimana kita mengatur pola 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 hidup ya. Sebenarnya berangkat dari pola hidup yang mungkin tidak seimbang. Ada permasalahan-permasalahan yang dosisnya berlebihan, atau kita sendiri yang overreaksi ya. Jadi overreact itu terhadap permasalahan. Jadi silahkan mengelola problematika hidup itu secara terukur dan wajar. Wajar ya, tanda petik ya. Jadi wajar itu artinya memang ya sesuai dengan dosisnya, dosis permasalahan, dosis kemampuan kita merespon permasalahan itu. Nah, kemudian memang kita harus membiasakan makan yang sehat, makan yang sehat. Jadi ada orang yang tidak bisa tidur kalau belum makan. Jadi tengah malam cari makan gitu. Cari makan. Habis makan baru bisa tidur. Nah, itu Bapak sendiri? Ya insya Allah hidup kita sehat ya. Amin, amin, insya Allah. Oke Pak, ini kita sudah berada di puncak podcast Amino ya. Jadi ini saya ingin Bapak Alex Jusran di sini memberikan kesimpulan ke semua nih Sobat Amino, dan di sini semua ini bagaimana pentingnya akupuntur, kemudian insomnia pada topik ini yang kita bahas itu bisa kan sebenarnya kalau di terapi akupuntur. Kesimpulannya apa aja Pak? Monggo bisa diterangkan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman Aminos dan para pemirsa di rumah. Jadi gangguan tidur itu dialami oleh sebagian dari kita. Yang pertama adalah bahwa tentunya mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Maka pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat, kemudian olahraga yang cukup, seperti tadi mungkin 3 kali seminggu cukuplah. Apapun itu sebenarnya, enggak jogging, bersepeda atau apapun lah yang kalau dekat kolam renang ya renang dan seterusnya. Artinya tidak harus apa gitu, tapi yang penting olahraga. Disesuaikan dengan umur tentunya ya. Ya, atau senam. Kita kalau Jumat ada senam ya, Mas? Ada. Nah, ya saya juga kadang ikut ya. Yang apa Pak? Zumba. Macam-macam lah. Macam-macam gitu. Saya enggak tahu tuh ya. Yang penting obah ya. Yang penting gerak. Itu lah. Itu pencegahannya. Tetapi kalau memang tetap enggak bisa, maka memang kemudian perlu pertolongan. Maka memang salah satunya akupuntur ya. Minum obat, karena memang obat tidur sulit ya Mas. Sulit, dan atasin apa itu sebenarnya daftar G biasanya. Nah, itu kan artinya harus ke dokter dulu, dapat resep dan seterusnya. Ya salah satu yang mungkin menjadi solusi dan mungkin boleh dicoba ya, akupuntur. Akupuntur itu sebenarnya lebih menurut saya lebih lebih clear. Oh gitu. Nusuk sendiri juga boleh Pak. nanti tak warai caranya nusuk sendiri. Iya. Nusuk sendiri itu malah ndredeg, saya ditusuk keleset. Ambiar. Tuh, jadi akupuntur insya Allah menjadi salah satu solusi. Dan biasanya memang karena memang gini, akupuntur itu ilmu yang 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Bayangkan di Cina sana kamu, Minos. masih jadi karbon, hidrogen yang bertebangan ya, CHONSP ya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur sama fosfat. Ya kan? Karbonnya di mana, oksigennya di mana ya, gitu. 2000 tahun atau 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, ilmu kedokteran modern yang kemudian menghasilkan pil-pil itu salah satunya itu adalah dirintis oleh Ibnu Sina ya. Itu sekitar tahun 1000. Tahun 1000 Masehi. Bayangkan. Benar, Pak. Iya toh? Nah, iya, betul banget, Bapak. Bayangkan kok. Bayangkan. Suwe-suwe ya kan. Nah, memang kemudian karena kalah pada satu rentang waktu dia kalah, maka akupuntur itu seakan-akan
jadi benda asing. Itu bukan ilmu kedokteran. Nah, ini sekarang memang kemudian secara bertahap akupuntur itu dikembalikan lagi menjadi rumpun kedokteran modern. Nah, dengan pembuatan tadi yang disebut EBM itu. Nah, insya Allah nanti bertahap, nah akhirnya nanti mungkin terintegrasi. Iya. Baik, sangat informatif ya guys. Teman-teman Silakan dicoba. semua. Jangan takut. Jangan takut. Dulu. Jangan Cuma takut, jangan digigit takut. semut. Oke, sebelum saya mengakhiri Amino Podcast pada pagi hari ini, saya menyampaikan sangat terima kasih sekali untuk Bapak Alex Yusran yang sudah menyempatkan waktu ya Pak ya, Ya. datang ke Amino Podcast ini Pak. Wah, ini benar-benar informasinya keren banget nih. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk Sobat Amino yang ingin mencoba terapi akupuntur untuk menyembuhkan beberapa mungkin ada penyakit yang ada pada dirinya, bisa langsung datang ke mana Bapak? Ke poliklinik akupuntur tiap hari Sabtu gitu ya, antara jam 7 sampai jam 12. Insya Allah ada solusi di sana. Jadi mungkin cukup di sini dulu ya Pak ya, Ya, nanti ya, kita oke. lanjut ngobrol kita Ya. nanti semoga ada waktu lain ya kita ngobrol ya, betul. Oke. Kami dari tim Amino Podcast mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Sobat Amino semua, dan kami berharap semoga Sobat Amino terus stay tune di channel Ya. YouTube RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan ditunggu ya tayangan kita nih bakal tayang setiap hari Rabu ya. Ya. Rabu ya. Oke. Terima kasih Bapak Alex Yusran. Oke ya, jula-julinya ya. Oke. Suminten satean celono, cekap semanten podcast kita tak tung tung tung. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.